Mobil meledak saat isi bahan bakar di SPBU Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pasca ambles, kontraflow masih diberlakukan di ruas tol Cipali, kilometer 122. Aksi protes Yahudi Ortodoks di Israel bentrok dengan polisi yang berjaga. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya pemirsa, selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan informasi penting lain. Keluarga negara Bupati terpilih Sabu Raijua terpilih Orien Ribukore terus tuai polemik. Kemenkumham pertimbangan cabut keluarga negara Indonesia Orien. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Fazilah Kirnisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Satu mobil meledak saat mengisi bahan bakar di SPBU Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ya, 3 orang terluka akibat ledakan ini. Udah sengaja lewat, Lur. Ya, udah sengaja loh, Bang. Kios daerah POM kebakaran, Lur. Banyak kebakaran, Lur. Sebuah mobil minibus yang sedang mengisi bahan bakar tiba-tiba terbakar di SPBU di Desa Teluk Kijing 3, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Api berasal dari depan mobil dan menyambar hingga ke bagian belakang. Petugas SPBU dan pengemudi mobil menyelamatkan diri. Petugas SPBU Irfan Soni terluka bakar di pinggang dan kaki 45%. Sementara 2 korban lain, Adit dan Alif, terluka di wajah dan badan. Ketiga korban dirawat di RSUD Sekayu Musi Banyuasin dan rumah sakit di Palembang. Dugaan sementara penyebab terbakarnya mobil karena ada yang memainkan handphone saat mengisi bahan bakar sehingga langsung menyambar. 1 dibawa ke Palembang dan 2-nya di rumah sakit Sekayu. Kalau korban itu 1 dari pihak SPBU, dari operator karyawan. Yang 2-nya itu dari pemilik mobil atau penumpang mobil. Kendaraan dengan nomor polisi BG 2993MA dievakuasi di Polsek Lais usai dipadamkan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, motor yang ditumpangi pasangan suami istri di Mojokerto, Jawa Timur bersenggolan dengan sebuah truk. Akibatnya sang istri tewas terlindas dengan luka di kepala, sementara suaminya selamat. Kecelakaan antara truk dengan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Bypass, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Akibatnya, seorang istri yang dibonceng suaminya tewas terlindas truk. Sang istri tewas dengan luka parah di bagian kepala, sedangkan suaminya menderita luka ringan karena terlempar dari motor. Kecelakaan bermula saat truk dan sepeda motor melaju bersamaan dari arah Mojokerto menuju Surabaya. Pengemudi motor bermaksud menyalip dari sebelah kiri, namun tidak berhasil hingga motornya bersenggol dengan truk dan langsung terjatuh. Sang istri jatuh masuk ke kolong truk, sementara suami terlempar ke badan jalan. Yang dari pengendara S2-nya ini kurang konsentrasi, kemudian kendaraannya kesenggol mobil trek yang berjalan ke arah dari arah barat ke utara. Sementara itu korban meninggal dunia di tempat, sekarang sudah dievakuasi ke rumah sakit. Yang meninggal berapa, Dan? Yang meninggal 1 orang. Yang laki-laki atau yang perempuan? Yang perempuan. Petugas Polresta Mojokerto langsung melakukan olah TKP. Sementara sopir truk dan kendaraan dibawa ke unit laka lantas untuk dijadikan barang bukti dan langsung dilakukan pemeriksaan. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Cirebon meringkus 3 tersangka pemerkosaan gadis di bawah umur di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, korban yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP ini digilir 4 tersangka sebelum mencekokinya dengan miras campuran. Korban tewas beberapa hari setelah kejadian diduga overdosis miras oplosan.
RM dan AS hanya bisa tertunduk usai diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Cirebon Rabu siang. Ketiganya diringkus tanpa perlawanan setelah dilaporkan atas kasus pencabulan terhadap M, gadis di bawah umur. M yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP ini digilir oleh 4 tersangka yang satu diantaranya merupakan rekan sekolah korban. Di hadapan petugas, tersangka mengaku sempat melakukan pesta miras oplosan bersama korban yang dijemput di rumahnya. Dalam keadaan mabuk, korban digilir oleh 4 tersangka. Korban tewas diduga overdosis minuman keras. Korban dan para tersangka dalam keadaan mabuk dan terjadi peristiwa percobaan tersebut. Jadi si korban M ini kemudian diinapkan di rumah S dan besoknya ketika akan dibangunkan S, korban M dalam keadaan ini kita sudah bisa memastikan bahwa memang Setelahnya, salah seorang tersangka juga tewas karena overdosis minuman keras. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa pakaian dan botol minuman keras. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara seumur hidup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Polisi meringkus Pak Sutri yang membuka praktek aborsi ilegal di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pelaku pernah bekerja di sebuah klinik praktek aborsi ilegal di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pasangan suami istri berinisial ST dan IR ditangkap polisi di Pedurenan Mustika Jaya, Bekasi. Mereka membuka praktik aborsi ilegal dan mencari pasien dari media sosial. Polisi juga menangkap wanita berinisial RS yang hendak mengaborsi janinnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan tersangka IR berperan melakukan aborsi, sementara suaminya ST bertugas mencari calon pasien. Tersangka IR memiliki pengalaman sebagai pegawai kebersihan di salah satu klinik aborsi ilegal pada tahun 2000. Mereka mengaku hanya melayani usia kandungan maksimal 2 bulan dengan tarif 5 juta rupiah. Kejadian penangkapan tanggal 1 Januari 1 Februari yang lalu di daerah Pedurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi, di kediaman suami istri ER sama ST sendiri, di mana dia buka praktik untuk melakukan tindakan aborsi ilegal ini. Ya, kita masih dalami karena memang pengakuannya baru 4 hari di rumahnya. Ya, ini pengakuannya baru 4 hari di rumahnya, tetapi 5 pasien yang sudah dilakukan tindakan aborsi, yang kelima ini yang tertangkap. Polisi juga menyita obat kimia untuk menggugurkan kandungan, alat medis, dan lain-lain. Mereka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Hingga saat ini, polisi masih menggali daftar pasien yang pernah menggugurkan kandungan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polres Nia Selatan, Sumatera Utara terus mendalami temuan jenazah bocah di dalam karung kuning. Korban merupakan anak kepala desa di Kecamatan Lahusa, Nia Selatan. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah Petra Deswinda Sari Laila disemayamkan di rumah duka. Korban yang berusia 7 tahun ditemukan tewas di dalam karung. Saat ini polisi terus menyelidiki kematian bocah yang merupakan anak kepala desa di Kecamatan Lahusa, Nia Selatan. Polisi juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Tim Inafis kita bersama dengan dokter. Ya, kalau boleh disampaikan Pak, dari tubuh korban sendiri ditemukan apa saja Pak yang membuat korban meninggal dunia Pak? Nah, itu nanti setelah ada hasil resmi dari rumah sakit, dari yang dikeluarkan oleh dokter. Sebelumnya polisi menemukan jasad Petra Deswinda Sari Laila di dalam karung yang diletakkan di semak-semak di pinggir jalan di Desa Bawaziono, Kabupaten Nias. Bocah 7 tahun itu sebelumnya hilang sejak Senin lalu. Jasad putri dari Masarudin Laila yang juga kepala desa Hili Oro II itu ditemukan 1 km dari rumahnya. Saya pikir kelapa,
Itu saya buka, saya lihat kaki, langsung saya berteriak sama kawan-kawan. Nah, disitulah kami kumpul semua, kami angkat ke atas. Nah, saat ditemukan korban seperti apa kondisinya? Ada luka atau apa gitu? Kalau soal luka itu saya tidak tahu karena dia posisi dalam karung. Itu berapa lama korban dicari oleh keluarga sendiri? Kalau dari keluarga mulai dari semalam, tapi kalau pagi ini sekitaran kurang lebih setengah jam. Hasil pemeriksaan sementara korban mengalami luka di bagian depan wajah dan diduga luka akibat senjata tajam. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalasi, iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial dihebohkan jasa penyelenggara pernikahan yang menganjurkan pernikahan dini dan siri. Ya, warganet pun ramai-ramai mengecam situs aisyahweddings.com yang menyebar spanduk dan ajakan tersebut. Jasa penyelenggara pernikahan bernama Aisyah Weddings menghebohkan dunia maya. Mereka menganjurkan pernikahan dini terhadap perempuan muslim. Di situsnya, wedding organizer ini menganjurkan menikah pada usia 12 hingga 21 tahun. Aisyah Wedding juga menganjurkan menikah siri walau tidak akan diakui oleh kantor urusan agama. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun turun tangan dan melaporkan wedding organizer Aisyah Wedding ke Mabes Polri. Kita minta kepada Mabes Polri, kita sudah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri untuk mengambil langkah-langkah hukum terkait informasi yang beredar, baik di media maya maupun di flyer-flyer yang itu sudah menyebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga, ajakan ini sebetulnya bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan yang terbaru, ya, Undang-Undang 16 tahun 2019, revisi Undang-Undang tahun 71, di mana syarat menikah itu adalah usia 19 tahun. Sementara itu, setelah mendapatkan kecaman dari warganet, situs aisyahwedding.com kini tak bisa diakses. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Gumilar Eka Laya ditusuk seseorang yang diduga mantan pegawainya. Pelaku juga menusuk seorang petugas keamanan saat berusaha kabur. PLT Kadisparekraf DKI Jakarta Gumilar Eka Laya Rabu siang ditusuk orang tak dikenal di kantornya di kawasan Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku berinisial RH berpura-pura menjadi tamu dan bertemu dengan korban di lantai 2 kantor. Namun tiba-tiba, pelaku mengeluarkan pisau dari tasnya dan kemudian menusuk paha korban. Pelaku kemudian berusaha kabur namun dihalau oleh seorang petugas keamanan. Pelaku pun menusuk petugas tersebut di bagian dada. Polisi menyebut pelaku beraksi seorang diri dan kini masih diperiksa intensif. Siang tadi kita mendapatkan informasi ada salah satu pejabat di Pemprov yang mengalami penganiayaan dengan cara ditusuk. Saat ini pelaku sudah diamankan dan kita sedang melengkapi bukti-bukti dari mulai pemeriksaan hingga permohonan visum ya, hasil luka. Sementara itu ya. Pelaku berapa orang kan? 1 orang. Kedua korban kini masih dirawat di rumah sakit. Sementara barang bukti senjata tajam dan tersangka diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Mabes Polri menjelaskan penyebab meninggalnya Ustadz Maher Atwalibi Murni akibat sakit yang dideritanya. Ya, pemirsa, berikut keterangan Karopemnas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono. Kemudian sekitar tanggal 6, dokter sudah menyarankan kepada tersangka atas nama Sony Eranata untuk dilakukan perawatan kembali di Rumah Sakit Polri. Tetapi yang bersangkutan senantiasa menolak dan ingin tetap berada di rumah tahanan Bareskrim dan tentunya mendapat perawatan dari dokter kepolisian. Kemudian pada tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 tersangka atas nama Sony Eranata meninggal dunia. Dan yang menjadi catatan dari kami adalah bahwa
penyakit yang diderita oleh saudara Sony Eranata itu diketahui oleh keluarga, yaitu dengan adanya surat pernyataan dari keluarga bahwa keluarga mengetahui penyakit yang diderita oleh saudara Sony Eranata. Ini pernyataan yang ditandatangani oleh istri almarhum. BMKG mengimbau warga yang tinggal di Banten dan Pulau Jawa kecuali Yogyakarta waspada ancaman banjir bandang. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Pagi segera kembali.